Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus. Terang jumpa kembali dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 16 yang berjudul Hari Minggu, Hari Kemenangan. Dan adik-adik, orang berbahagia, orang bersyukur karena orang telah dimenangkan dari dosa, dari maut. Nah, hari ini hari Minggu, hari kemenangan karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, selamat Paskah. Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, Inci mau sapa dulu untuk Inci anak-anak. Ya, apa kabar hari ini adik-adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, sebelum Tora mau bahas, sebelum Tora mulai merenungkan firman Tuhan yang pembacaannya terdapat dalam Markus 16 ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum Tora mulai, mari Tora minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk tuntun Patora. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang rela mati namun bangkit pada hari ketiga, hari Minggu Tuhan. Hari ini kami merayakan kemenangan karena kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan dosa dan maut. Untuk itu Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya Tuhan apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, boleh makan tempat di hati kami dan boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami. Tuhan, ampuni salah kami dan dosa kami, supaya kami dilayakkan menerima berkat firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, mari kita baca bersama pembacaan di Bina Anak pelajaran 16, yaitu Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi Inci bilang, Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, adik-adik, mari kita baca bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Demikian bunyinya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Nah, demikianlah pembacaan firman. Orang semua dikatakan berbahagia. Karena apa? Orang dengar firman Tuhan, orang pelihara, orang lakukan. Bukan cuma habis dia apa? Dengar, pelihara, tetapi orang harus lakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kalau minggu lalu Inci boleh baca cerita kematian Tuhan Yesus, dan orang so peringati itu toh 3 hari yang lalu, Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Dan adik orang boleh belajar, ternyata kematian Tuhan Yesus karena apa? Karena Tuhan Yesus kasih buat orang semua, sehingga dia rela mati untuk orang, menebus orang pe apa? Orang pe dosa, orang pe kesalahan, orang pe perbuatan.
orang yang berdosa Tuhan Yesus yang apa? Tanggung toh. Sehingga tuh firman selalu bilang dia yang tidak berdosa menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita toh. Dan ada di sekarang tuh orang mau belajar kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu Inci bilang, selamat Paskah, Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit. Haleluya. Nah, orang bersyukur kalau pagi hari ini orang boleh baku dapa, orang boleh beribadah bersama. Karena hari ini juga merupakan hari anak gemim. Makanya orang anak sekolah minggu, aduh, ada rayakan tuh Paskah dengan begitu meriah. Kalau Inci Pejemat ada banyak kegiatan yang harus Inci lakukan untuk memperingati hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ada di berkat Tuhan. Nah, sebelum lanjut Inci mau bertanya. Nah, ada deh, kenapa orang beribadah tiap hari Minggu? Kenapa ada tiap minggu, tiap hari Minggu? Mesti apa? Mesti datang beribadah di rumah gereja, sekolah minggu. Nah, atau semua orang Kristen tuh mau beribadah hari Minggu. Nah, karena hari Minggu ya, kalau 3 hari lalu orang memperingati Jumat Agung tuh, dan 3 hari kemudian seperti yang difirmankan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus bangkit. Jadi hari Minggu terjadi kemenangan karena apa? Tuhan Yesus bangkit. Makanya jadi orang mau ibadah hari Minggu merayakan kemenangan orang dari dosa dan maut yang sudah dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Nah, ayat dikunyah berkata, nah, siapa pernah pergi kubur hampir siang atau subuh-subuh? Siapa? Paling aduh mau kita inci, aduh nanda kita inci, aduh kita takut. Nah, sahabat berbilang gitu. Tetapi aduh ini 3 orang yang selalu setia dari Galilea, ada ikuti Pak Tuhan Yesus. Nah, kira-kira siapa tuh 3 wanita itu? Nah, kalau Injil Markus ada ceritakan ya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Nah, adik-adik, ini Maria ini pernah ditolong Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu dia kerasukan 7 roh. Dan Tuhan Yesus apa? Mengusir 7 roh itu dari Maria Magdalena. Makanya dia sayang sekali Pak Tuhan Yesus. Dia berasal dari Magdala, kota nelayan, bagian barat danau Galilea. Nah, ini Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome baku panggil. Orang 3 mau pergi kubur, orang mau beli rempah-rempah dulu, orang mau minyaki Tuhan Yesus, orang mau kasih rempah-rempah Tuhan Yesus supaya ada di mayat Tuhan Yesus itu awet. Jadi orang mesti kasih rempah-rempah karena belum sempat meminyaki Tuhan Yesus. Nah, orang belum sempat. Terang orang pesetia, orang dah iko Tuhan Yesus dari Galilea sampai mau kubur, orang ikut terus. Dan don 3 bapak orang mau pergi di kubur. Nah, orang pergi subuh-subuh adik-adik, pagi-pagi benar. Di jalan adik-adik sama orang tuh baca kumba gimana? Orang mau buka dan tuh batu. Aduh, ada batu penutup kutip, batu besar bagaimana? Orang mau buka ini. Nah, aku tolong nanti. Ngana jo Maria Magdalena. Oh, ngana jo Maria ibu Yakobus. Ngana jo Salome atau ngana jo. Orang 3 buat cerita adik. Sampai di kubur matahari telah apa? Matahari terbit. Nah, orang kaget. Maria, coba lihat itu sana. Kalau Injil Matius ada bilang ya sebelum itu batu digulingkan terjadi apa? Gempa bumi. Malaikat dulu di atas apa? Di atas batu. Tetapi waktu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome ada lihat, so buka itu pintu kubur, batu besar sekali ada di yang tutup tuh apa? Itu kubur. Karena kubur dahulu bukan sebenarnya orang sekarang. Kubur dahulu yaitu apa? Berupa gua. Gua ada di tutup dengan batu penutup kubur. Jadi kalau cuma 3 orang perempuannya nak mampu karena tuh batu berat. Jadi orang 3 kaki kapan so buka. Orang 3 langsung apa? Masuk ada di ke dalam. Orang lihat Tuhan Yesus soalnya Anda. Tetapi di sebelah kanan ada seorang laki-laki muda yang masih muda berjubah putih. Waktu orang 3 masuk orang ikut terkejut. Kenapa ada seorang muda yang berjubah putih ada di sebelah kanan. Tiba-tiba tuh orang muda itu yang orang tahu itu adalah apa? Malaikat itu. Nah, ada dia langsung bilang, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret itu? Dia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkannya."
Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa ia sudah mendahului kamu ke Galilea seperti yang telah dikatakannya. Nah, mendengar itu adik-adik, ini Maria ibu Yakobus, Maria Magdalena dan Salome langsung apa? Keluar adik-adik, lantaran dorang petako, dorang gentar dan dahsyat, dorang lari, dorang langsung, dorang lari adik, sampai dorang tidak mengatakan apapun kepada orang-orang yang mereka jumpai. Karena apa? Saking dorang petako, saking dorang pegugup, dorang takut karena baku dapat dengan apa? Malaikat. Di ayat 8 akhir dikatakan dengan singkat mereka menceritakan pesan itu kepada Petrus dan kepada teman-temannya yang lain. Nah, anak-anakku yang berkati Tuhan, ya, terang sudah ada cerita tuh, iya, bagaimana Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Adik-adik, orang mulai belajar kecintaan mereka pada Tuhan Yesus, penghormatan pada Tuhan Yesus. Orang tiga datang seperti kesetiaan mereka ikut pada Tuhan Yesus. Toh dari Galilea sampai Tuhan Yesus mati, sampai Tuhan Yesus dikuburkan, dorang ikut terus. Di Alkitab dikatakan ada yang dibawa ke salib Yesus dan ada juga yang melihat dari jauh. Orang boleh belajar tuh, bagaimana orang kerinduan mau apa, mau menyaki, mau rempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Tuh adik, yang penting orang apa, orang kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Walaupun ada yang menjadi penghalang, orang tiga bilang siapa yang mau apa, yang membuka batu penutup kubur. Dan ternyata orang dapat belajar ketika orang rindu baku dapat dengan Tuhan. Apapun tuh penghalang seperti batu penutup kubur, ya Tuhan yang membuka sendiri toh. Tuhan yang membuka orang apa penghalang-penghalang itu toh. Orang boleh belajar adik-adik, apapun orang penghalang untuk orang suka baku dapat dengan Tuhan Yesus, ya Tuhan akan membukanya untuk orang semua. Orang belajar ketika kita cepat ini ibadah. Tuh adik, orang yang tidak sangka tuh, ada berkat bilang mari jom beli capatu. Tetap Tuhan mau kasih jalan keluar. Yang penting orang apa? Orang beriman, orang setia, orang cinta, orang sayang tuh, orang apa? Selalu setia mengikuti Tuhan. Apapun mau jadi penghalang, apapun mau jadi pergumulan, apapun yang menghadang di depan orang, ya nanti Tuhan yang apa? Yang buka jalan untuk orang. Nah, jadi orang diajarkan seperti tiga perempuan ini untuk selalu setia dan mengasihi Tuhan. Apapun yang menjadi penghalang, Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Makanya tuh pintu kubur sota buka, padahal jadi pergumulan penuntik. Siapa membuka kampi berata, tapi malaikat buka untuk mendengar berita kebahagiaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini juga orang mulai belajar. Ya, kata pertama yang malaikat bilang jangan takut. Jangan takut. Apa ngoni mau cari Yesus, orang Nazaret yang diselipkan itu? Nah, dia yang tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Nah, kata pertama jangan takut. Orang ingat selalu Tuhan Yesus bilang jangan takut, aku ini. Orang belajar ke sana selalu Tuhan Yesus bilang jangan takut. Berarti orang jangan pernah takut. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Orang jadilah seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Jadi orang tak usah takut, karena itu pesan dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru selalu ada kata yang Tuhan bilang jangan takut. Ya, ketika orang sebarkan tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, dan di sini juga orang mulai belajar ketika Maria mau sampaikan pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada Petrus dan kepada teman-teman yang lain. Di sini juga orang diajarkan, mari orang juga sampaikan. Bukan cuma Maria mau bilang pada Petrus dan
murid-murid yang lain, tapi torang juga, ya torang so dengar, torang penuh iman, dengar bahwa apa, berita kemenangan tentang Tuhan Yesus bangkit, nah harus disebarkan. Jangan takut, ceritakan patorang pe tamang yang belum tahu, ceritakan patorang pe sahabat-sahabat, siapapun, ya torang ceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan torang pe dosa tuh melalui apa? Melalui kebangkitannya. Dan hari ini, ya torang bersyukur, bersuka cita karena torang so dimenangkan dari maut. Torang so dimenangkan dari torang pe dosa-dosa karena Kristus yang sudah mati namun bangkit pada hari yang ketiga. Makanya hari Minggu ini hari kemenangan. Toh sama dengan judul pelajaran 16, hari Minggu, hari kemenangan. Hari itulah Tuhan Yesus bangkit. Makanya semua orang yang percaya, ya yakin hari ini hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, yang orang bilang Paskah perjanjian baru tuh hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi orang boleh belajar bahwa orang yang tidak sia-sia orang pe apa kepercayaan toh. Ya, kalau Tuhan Yesus yang mati, kalau Tuhan Yesus yang bangkit, ya sia-sia orang pe kepercayaan toh, sama dengan firman Nabi bilang toh. Jadi orang betul-betul apa yakin percaya bahwa orang punya Allah yang hidup toh. Iya, orang yang tidak semua Allah yang apa yang mati toh, tapi Allah yang hidup. Hidup untuk apa? Untuk orang semua toh. Itu bukti Tuhan Yesus telah mengalahkan maut melalui apa? Penderitaannya, melalui apa? Kematian Tuhan Yesus toh. Bahkan apa? Maut apa? Sudah dikalahkan. Orang menang bersama Yesus Tuhan. Karena apa jadi? Ya, hari ini hari Minggu, hari di mana Tuhan Yesus bilang sebelumnya toh, nanti orang baku dapat di Galilea. Nah, karena Galilea ada di tempat pelayanan Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus bilang nanti orang baku dapat di Galilea. Nah, jadi ini hari Minggu, hari Tuhan, hari kemenangan. Hari kemenangan karena apa? Hari ini orang boleh merayakan Paskah. Semua tergenapi oleh Tuhan toh. Sebelum-sebelumnya di Markus 14 bilang toh, Tuhan Yesus bilang anak manusia akan apa? Mati menderita, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Semua sama dengan Tuhan Yesus berfirman. Tuhan Yesus kurang genapi. Dan memang betul, nyanda ada satu orang manusia mau tahu dia mau mati. Tapi orang pe Tuhan Allah yang hidup toh, Allah yang berkuasa atas apa? Mau toh, Allah yang berkuasa atas seluruh bumi ini. Mari kita rayakan kemenangan kita sebagai orang yang percaya, mengimani bahwa benar-benar orang pe Tuhan hidup. Ceritakan pada orang pe teman-teman, ceritakan pada semua orang, tak terkecuali ada di bahwa orang pe Tuhan benar-benar hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa. Makanya ada di orang hidup dalam kemenangan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Orang semua so diselamatkan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Kristus telah menang. Orang Tuhan Yesus sudah hidup, sudah bangkit antara orang mati, bahkan ada di sudah mengalahkan dosa dan sudah mengalahkan maut. Untuk itu, mari orang benar-benar percaya dan sebarkan, ceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami keselamatan, kami boleh mengalami kemenangan oleh karena pengorbananmu di kayu salib. Dan pada hari ketiga, hari Minggu yang merupakan hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, kami merayakan kemenangan. Biarlah Bapa kami boleh bangun, bangkit, bahkan kami boleh semangat menceritakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan biarlah kami boleh menjadi saksi hidup bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus rela mati untuk orang, menebus dosa-dosa orang semua, dosa semua orang,
Maka Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari antara orang mati, Allah yang telah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.